apa kabar kalian? Pernah nggak sih kalian merasa sulit buat ngomong sama pasangan kalian? Kayak mau bilang sesuatu, tapi nggak tahu gimana caranya biar nggak bikin masalah? Kalau iya, kalian nggak sendirian. Komunikasi yang efektif memang kunci dari hubungan yang harmonis. Di video kali ini, kita bakal bahas cara-cara efektif buat berkomunikasi sama pasangan. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai, aku mau tanya nih. Pernah nggak kalian merasa frustasi karena pasangan kalian nggak ngerti apa yang kalian maksud? Meskipun kalian udah berusaha ngomong sejelas mungkin? Atau mungkin kalian sering bertengkar gara-gara salah paham? Rasanya nggak enak banget. Di video ini, kita bakal bongkar tuntas trik-trik sederhana yang bisa bikin komunikasi kalian jauh lebih lancar. Siap-siap ya, karena tips ini bisa mengubah hubungan kalian jadi lebih harmonis. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian yang butuh, dan tentu aja subscribe channel kita biar nggak ketinggalan video-video keren lainnya. Aktifin juga lonceng notifikasinya, biar kalian selalu update dengan konten terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, yang paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan dengan empati. Apa sih mendengarkan dengan empati itu? Ini bukan cuma sekedar mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut pasangan, tapi juga memahami perasaan dan maksud di balik kata-kata itu. Misalnya, ketika pasangan kalian cerita tentang hari yang buruk di kantor, jangan langsung kasih solusi. Kadang, mereka cuma butuh didengarkan dan dimengerti perasaannya. Jadi, coba dengerin dengan hati, bukan cuma dengan telinga. Selanjutnya, jangan takut buat mengungkapkan perasaan kalian. Komunikasi yang baik harus dua arah. Kalau kalian cuma mendengarkan tapi nggak pernah ngomongin apa yang kalian rasakan, pasangan kalian nggak akan tahu apa yang kalian butuhkan. Jadi, belajar untuk berbicara secara jujur dan terbuka. Tapi ingat, cara ngomongnya juga penting. Hindari kata-kata yang bisa bikin pasangan defensif. Misalnya, daripada bilang, kamu selalu nggak peduli sama aku. Coba bilang, aku merasa kurang diperhatikan akhir-akhir ini. Bisa nggak kita luangkan waktu lebih banyak bareng? Bahasa tubuh juga nggak kalah penting dalam komunikasi. Kadang, pesan yang kita sampaikan bisa jadi beda kalau bahasa tubuh kita nggak sesuai. Misalnya, kalau kita ngomong sambil melipat tangan dan menghindari kontak mata, pasangan bisa ngerasa kita nggak serius atau nggak peduli. Jadi, usahakan buat selalu punya bahasa tubuh yang terbuka, seperti menghadap ke pasangan, melakukan kontak mata, dan menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai. Setiap pasangan pasti punya kesibukan masing-masing. Tapi, penting banget buat meluangkan waktu khusus untuk bicara dan mendengarkan satu sama lain. Misalnya, kalian bisa jadwalkan waktu di malam hari atau saat weekend untuk ngobrol tentang apa aja yang terjadi selama seminggu. Ini bukan cuma soal masalah atau keluhan, tapi juga hal-hal positif dan rencana ke depan. Dengan begitu, kalian bisa tetap terhubung dan mengerti apa yang sedang dialami oleh pasangan. Seringkali masalah komunikasi muncul karena kita terlalu banyak berasumsi. Misalnya, kita mikir pasangan marah atau kecewa tanpa benar-benar tahu alasannya. Daripada membuat asumsi yang bisa menyesatkan, lebih baik tanya langsung dan periksa faktanya. Misalnya, aku merasa kamu agak jauh akhir-akhir ini, ada sesuatu yang mengganggu. Dengan begitu, kalian bisa mendapat informasi yang jelas dan menghindari kesalahpahaman. Saat kita ingin mengungkapkan perasaan atau kebutuhan, coba gunakan statements atau pernyataan saya. Ini membantu menghindari pasangan merasa disalahkan atau diserang. Misalnya, daripada bilang, kamu selalu terlambat, lebih baik bilang, saya merasa khawatir ketika kamu terlambat tanpa kabar. Dengan begitu, komunikasi jadi lebih positif dan pasangan lebih terbuka untuk mendengarkan. Jangan biarkan masalah kecil menumpuk hingga akhirnya jadi bom waktu. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, bicarakan segera. Ini nggak berarti harus langsung dibicarakan saat emosi lagi memuncak. Tapi cari waktu yang tepat ketika kalian berdua tenang. Misalnya, kalau ada hal yang gak kalian suka dari kebiasaan pasangan, bicarakan dengan cara yang baik dan di waktu yang tepat. Dengan begitu, masalah bisa diselesaikan sebelum jadi besar. Komunikasi yang efektif butuh kesabaran dan pengertian. Kita nggak bisa berharap pasangan langsung ngerti apa yang kita mau atau rasakan. Terkadang, butuh waktu untuk saling memahami. Jadi, latih kesabaran dan cobalah untuk selalu bersikap pengertian. Ketika pasangan sedang berbicara, berikan perhatian penuh dan jangan memotong pembicaraan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai mereka dan apa yang mereka sampaikan. Tempat dan situasi juga berpengaruh besar dalam komunikasi. Ciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang saat kalian ingin berbicara serius. Hindari tempat yang ramai atau waktu yang tidak tepat. Seperti ketika pasangan sedang terburu-buru. Cari momen yang santai. Misalnya saat duduk bersama di sofa atau jalan-jalan sore.
Lingkungan yang nyaman membantu kalian berdua lebih rileks dan terbuka dalam berbicara. Sentuhan fisik seperti memegang tangan atau merangkul bisa jadi cara yang ampuh untuk mendukung komunikasi. Sentuhan ini memberikan rasa nyaman dan aman, sehingga pasangan lebih mudah terbuka. Jadi, ketika kalian sedang berbicara tentang hal-hal penting, jangan ragu untuk memberikan sentuhan lembut. Ini menunjukkan bahwa kalian peduli dan mendukung satu sama lain. Jadi, itulah beberapa cara efektif untuk berkomunikasi dengan pasangan. Semoga tips-tips ini bisa membantu kalian memperkuat hubungan dan menciptakan komunikasi yang lebih baik. Ingat, komunikasi yang baik itu kunci dari hubungan yang harmonis dan bahagia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita ya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.